Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah kita dipertemukan kembali pada malam hari ini, malam Senin. Seperti biasa, rutinitas kita adalah melaksanakan pengajian tahsinul Quran yang intinya ingin memperbaiki dari sisi bacaan Al-Quran kita, tentunya juga kita memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran ya, supaya apa? Supaya Quran ini benar-benar jadi sahib ya, jadi sahabat seperti yang digariskan oleh Kanjeng Nabi ya, yang hadisnya sudah masyhur, sudah maklum. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kata Rasul,
bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Kenapa harus baca Al-Qur'an? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti Al-Qur'an ini akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi sahabatnya. Jadi sahabat itu seperti istri kita ya. Istri kita itu kan setiap hari ketemu ya. Walaupun kita keluar kota paling ya seminggu atau sebulan lamanya, pasti kita banyaknya berjumpa dengan istri kita. Begitupun Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu dijadikan oleh kita sahabat ya. Bahkan ya harusnya yang pertama sahabatnya dengan Quran itu. Kemudian baru istri kita. Jadi memang sahabat yang nantinya fid dini wad dunya wal akhirah ya, itu adalah ternyata dalam hadis tadi katakan adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu akan menjelma menjadi sosok yang indah, yang gagah atau yang cantik, kemudian membela kita ataupun menunjuki kita. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah tadi saya bacakan, Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kenapa? Karena Quran ini dari Allah Sang Pencipta. Jadi perkataan Allah, bukan perkataan Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya ada orang yang memungkiri ya, menolak bahwa Quran itu perkataan Kanjeng Nabi. Bukan. Jadi Quran itu adalah firman Allah, kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi kita sudah maklum sejarahnya bahwa ayat yang pertama kali itu ketika Kanjeng Nabi di Gua Hira ya, didatangi oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad sampai 3 kali, ma'ana biqari, ketakutan kan. Sampai bacalah wahai Muhammad. Saya nggak bisa baca, terus dituntun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi sebenarnya Quran ini petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang, hudal lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan pernah kita bosan terhadap Al-Quran. Jangan pernah kita bosan untuk mempelajari Quran, membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya. Jadi diniatkan semua yang kita lakukan terhadap Al-Quran ini semata-mata karena Allah. Jangan sampai diniatkan dengan yang lain. Kenapa? Kalau diniatkan dengan lain khawatir tidak bernilai pahala. Tapi kalau setiap malam Senin kita niatnya bertaqarrub karena Allah, niatnya ingin meningkatkan kemampuan kita dalam insya Allah satu pahalanya luar biasa. Dalam hadis yang lain dikatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah wa yatata'u bil Quran falahu ajrani. Yang mahir membaca Al-Quran maka beserta para malaikat yang mulia. Kemudian wa yatata'u bil Quran wa huwa syaqun, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, berat sekali membaca Quran, falahu ajrani, maka dia dapat 2 pahala seperti orang yang lancar. Itu kelebihannya. Terus kalau kita masih belajar, insyaallah apa yang kita belum mampu ya, tajwidnya apanya saya masih belajar, insyaallah mudah-mudahan diampura ya, dimaafu oleh Allah. Karena kuncinya memang prosesnya ini tidak serta-merta langsung bisa namanya belajar, sedikit demi sedikit, tahunan belajar Quran itu ya. Ya bahkan ya memang Quran mah terus sampai kalau kita mampu bisa lancar ya diajarkan kembali. Ya hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang mau belajar Quran, orang yang mengajarkan Quran, insyaallah kata Nabi ya menjadi orang yang terbaik. Ini kata Nabi bukan kata saya ya. Jadi hadis-hadis yang tentang terkait dengan Al-Qur'an ini sahih ya, banyak yang sahih hadisnya. Jadi sekali lagi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita setiap malam Senin walaupun 2 orang, 3 orang, ya banyaknya 15 orang ya,
ya syukur-syukur sampai semasjid ini ya alhamdulillah. Jadi ketika kita dapat melaksanakan amal soleh ini kan termasuk amal soleh ya, maka kita memuji Allah, alhamdulillah dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kita lakukan amal soleh. Jangan sampai di rumah aja ya. Jadi yang namanya sekarang itu kan memang cenderungnya ke handphone ya, scroll TikTok, scroll Facebook ya. Seperti itu memang zaman sekarang itu. Kalau kita tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, maka sibuknya itu pasti dengan sesuatu yang bukan kebaikan gitu, kebalikannya. Ya, seperti itulah ya zaman sekarang itu. Anak-anak sekarang juga sama. Orang dulu anak-anak tuh main kelereng, main kartu main gatrik ya. Sekarang itu anak kecil tuh diajarinnya main handphone semua. Jarang yang main kartu kelereng di tanah itu sekarang nggak lihat lagi. Lagi zaman saya kecil main kelereng ya, main karet, main lari-larian gitu. Sekarang jangan di kota, di kampung juga sama. Wong HP itu murah sekali, HP 500.000 udah RAM-nya udah tinggi ya. Yang second itu yang 500, yang 900 juga ya. Yang di TikTok tuh Masya Allah murah-murah dan RAM-nya tinggi. Ya otomatis kebeli ya. Dulu boro-boro itu jutaan kan dulu mah handphone yang belum internet juga ya. Dulu zaman handphone Nokia tuh ya mahal sekali handphone dulu tuh. Pulsanya juga 100.000 ya, nggak kebeli. Beli minimum paling murah itu 50.000 kalau nggak salah ya. Waktu saya masih kuliah juga mahal sekali itu. Kartu halo ya, kartu itu. Jadi memang ya nggak kejangkau kalau menengah ke bawah. Sekarang itu handphonenya canggih, murah sekali harganya. Jadi orang itu cenderung kebeli. Dan anak-anak makan kebutuhannya memang untuk main. Punya HP itu bukan untuk kepentingan yang lain ya. Kalau orang tua kan memang satu bisa menyaring gitu, keduanya kan yang negatif-negatif itu disingkirkan. Kalau yang punya usaha kan buat usaha juga gitu ya. Linknya banyak. Kalau anak-anak sebenarnya Masya Allah cenderungnya pasti main kayak si Atu ya. Kalau enggak dibimbing dengan Quran ya nantinya dibimbingnya dengan HP terus ya, di rumah main HP ya. Kalau pengajian seminggu sekali di sini ya Umar ya, seminggu sekali ya. Walaupun seminggu sekali ini kan pemantik ya, ibaratnya cas HP udah baterainya lobet ya, cas lagi malam Senin, cas lagi. Mudah-mudahan di rumah juga setelah maghrib minimal ya baca Quran ya Umar ya, Yasin, Tabarok. Bisa juga kalau anak-anak tuh maghrib tuh Yasin. Kalau yang Ar-Rahman gitu ya, membiasakan supaya maghrib itu terbiasa dengan baca Quran. Kayak dulu waktu Ustaz masih kecil itu maghrib itu rata-rata di tempat pengajian, karena TV juga dulu tuh masih belum ada ya. Hitam putih, satu kampung itu paling 1-2 yang punya TV. Jadi rata-rata anak-anak itu ke guru ngajinya masing-masing. Jadi kalau ketahuan enggak ngaji itu disentil pakai pakai lidi ya. Jadi dulu itu memang ngajar anak itu keras, tapi alhamdulillahnya ya kayak saya ini ya rekan-rekan saya juga alhamdulillah lah. Itu di Quran itu rata-rata insyaallah bagus-bagus, karena orang tuanya memang benar-benar memantau anaknya supaya dekat dengan Quran gitu. Karena Quran ini tadi itu sahabatnya itu bukan sahabat di dunia saja, tapi sahabatnya itu ila yaumil qiyamah ya, ditemani di hari kiamat itu jadi syafaat penolong ya. Mudah-mudahan kita semua punya sahabat Al-Quran. Mungkin itu motivasi atau nasihatnya. Ini saya punya buku bimbingan tahsin dan tajwid Al-Quran, ini bagus sekali sebenarnya. Latihan makharijul huruf ya, latihan termasuk pelajaran gharib ya, pelajaran tajwid,
ada semua, tinggal kita memang praktek ya. Praktek inilah yang memang harus rutin. Ya, huruf apa yang kita belum mampu, maka huruf tersebut harus kita latih terus. Ya, kuncinya antara seorang guru dengan murid itu harus musyafahah, kata guru saya itu. Musyafahah itu artinya talaki, bertemu melihat mulut gurunya seperti apa ketika bacaan ismam, bacaan imalah, bacaan sakta seperti apa, itu harus melihat mulut gurunya. Kayak irkab ma'ana itu kemarin ya, irkab ma'ana. Jadi idgham mutaqaribain ya. Idgham mutaqaribain itu ada 3. Alam nakhluqukum, irkam ma'ana, yalhaz dzalika. Itu dirapetkan bibirnya kayak iklan. Baik, kita langsung ke tahsin. Sudah sampai halaman berapa? Kita cek. Halaman berapa, Pak? 406, 405. Oh, lewat ya. Oh, belum di ini berarti. Belum dibuka. Rasanya belum sampai Luqman. Belum sampai surat Luqman. Masih Ar-Rum ya? Ar-Rum 408 ya. Oh iya benar. Allah hizbim bima ladaihim farihun. Salam. Yang benarnya Luqman apa? Ar-Rum 408. Jadi sekarang Ayat 20. empat. Bukannya sampai itu, sampai apa? Kiri bawah. Ayat 40. Iya, sampai bawah, sampai 41 berarti sampai bawah. Iya, jadi sekarang itu halaman 409 ya, 409 ya. Naik ke atas. Kul siru. Nah, sampingnya itu. Nah, jadi selembar setengah lagi sampai Luqman. Jadi sekarang ayat itu ayat 42. Kita mulai Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل وأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم وليذيقكم من رحمته
برحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي
الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ya, dua baris terakhir ya, ayat 50 ya, baris terakhir niku wenten hukum-hukum ya, setiap nun sukun ya, nun sukun dan tanwin kalau kita menemukan di dalam Quran pasti menimbulkan 5 hukum ya. Jadi yang pertama itu idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab, izhar, ikhfa ya. Jadi kalau kita melihat huruf-huruf Quran ya terkait dengan ilmu tajwidnya sudah dipastikan kalau ada nun sukun atau tanwin itu menimbulkan 5 hukum. Yang pertama boleh izhar dulu ya, al-halaq izhar atau idgham biguna. Idgham biguna itu ketemu dengan huruf 4 ya, nun, mim, waw, yanmu ya. Kalau idgham bilaguna ketemunya lam, ro. Kalau iqlab ketemunya huruf ba. Kalau izhar ketemunya huruf 6 yang dari al-halaq di sini. Kha, gha, ha, a, ha ya, hamzah. Nah, sekarang ketemunya huruf dha. Dha ini hurufnya di mana nih? Letaknya di hukum apa? Ikhfa. Dilihat di situ ternyata dha itu nempelnya di huruf ikhfa. Jadi coba kita cek ya, ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo. Tuh ketemu kan zo kan, fa, kof, kaf. Jadi zo itu adanya di huruf-huruf ikhfa ya. Jadi samar. Jadi dengungnya dengung ikhfa. Di situ ada nun sukun bertemu zo, fanzur ya. Ditahan 2 ketukan atau 2 harokat. Jadi dengung itu masuknya 1, dengungkan 2, jadi 3 ketukan. Fang itu udah 1 ketukan, tambahi 2 ketukan lagi. Fanzur ila. Nah, gitu ya. Jadi kita cek tajwidnya. Kalau kita sudah maklum, sudah ini tinggal praktek saja ya. Makharijul hurufnya kita baguskan. Auzu. Kemudian ada hukum ro. Di ilmu tajwid itu ada hukum tersendiri. Ro itu hukumnya tafkhim, tarqiq, bisa tarqiq tafhim. Nanti posisinya nanti. Ya, nah di sini ada ro-nya ro sukun. Sebelum ro-nya harokatnya apa sebelum ro-nya? Dhamma apa fathah? Apa kasrah? Zu berarti dhammah ya. Nah, kalau sebelum ro sukun berharokat dhamma maka dipastikan itu adalah ro-nya tafkhim gitu. Jadi fathah dengan dhamma itu ro-nya tafkhim. Iya, tebal. Ila. Nah, di sini masuknya kepada hukum yang namanya mad ya, ada mad asli, ada mad far'i. Kalau mad asli itu adalah setiap fathah diikuti alif, setiap kasrah diikuti ya sukun, setiap dhamma diikuti waw sukun kecuali hamzah ya. Hamzah dia namanya mad badal. Jadi huruf yang dari huruf ba sampai ya itu mad tabi'i atau mad asli.
Nah, ternyata di sini ila asari. Jadi ila mad tabi'i tadinya bertemu huruf hamzah atau alif di depannya. Jadinya mad apa itu? Mad jaiz munfasil, karena mad tabi'i bertemu depannya huruf alif atau hamzah. Jadi panjangnya bisa 4, bisa 6. Boleh 2, tapi kalau mau 2 terus. Tapi bagusnya minimal 4 ya. Bedakan dengan mad asli. Kalau mad asli kan dia tidak bertemu apa-apa ya. Ila tuh. Namanya mad apa itu? A-nya mad badal. Jadi mad badal itu hanya ada 3 letak, a, i, u. Itu pasti kalau 2 harokat dinamakan mad badal. A, sa 2 harokat itu mad tabi'i atau mad asli. Ri, nah huruf ro-nya kasroh nih. Ternyata hukum ro-nya apa ini? Tarqiq tipis ya. Jangan ri, jangan dibaca ri, jangan dibaca tebal ya, tapi ri tipis, nyengir ya. Asari rahmatillah, ro-nya tafhim. Nah di sini ada nanti rahmatillah, termasuk lafaz Allah itu mempunyai hukum. Sama kayak ro, hukumnya tafhim tarqiq. Ternyata sebelum lafaz Allahnya itu harokatnya kasroh. Udah dipastikan kalau kasroh dia bacanya tipis. Kalau tipis itu apa namanya? Tarqiq, tipis ya. Kalau tafhim tebal. Rahmatillah, jangan rahmatullah ya. Kalau rahmatullah nanti dia tebal. Rahmatillah tipis. Kaifa yuhyil arda. Nah, kaifa yuhyi tidak ada hukum ya, langsung bacanya ini mah. Langsung tidak ada ma, tidak ada hukum ikhfa, idgham tidak ada ya, tidak ada panjang, berarti langsung tidak ada hukum dibaca hurufnya. Kecuali waqaf di kaif tuh baru jadi mad apa itu? Kalau kaif berarti di situ. Mad layin kalau berarti di kaif, tapi kalau di wasal tidak ada hukum mad layin. Kaifa yuhyil arda. Al arda ada lam sukun, namanya al apa? Qamariyya. Arda ra-nya dibaca tafkhim. Ba'da mautiha, ha mad apa? Mad tabi'i. Inna, nun tasydid dinamakan gunnah ya. Jadi pelajaran pertama di dalam ilmu tajwid ternyata pelajaran gunnah. Dipastikan kalau ketemu nun tasydid, mim tasydid di dalam Al-Qur'an jangan bacanya langsung, tapi nahan dulu. Inna, summa, imma, anna ya. Ini juga inna, gunnah dulu. Dzalika dza mad tabi'i, la muhyil mauta. Dzalika, lika sama la muhyil enggak ada ya. Al mauta ada al di situ, al apa? Al qamariyah, alnya bunyi. Mauta mad tabi'i. Hati-hati nih, jangan sampai panjang di waqafnya maut. Salah ya. Kalau yang maut itu taknya dia pendek, tidak panjang. Tapi kalau mauta berarti tetap waqafnya panjang 2 harokat. Mauta ya. Namanya mad tabi'i ya, walaupun alif bengkok tetap dia panjang 2 harokat. Wa huwa ala la tabi'i kulli syai'in. Tuh kena lagi tuh tanwin, ketemu huruf apa depannya? Ikhfa. Jadi bisa ketemu huruf idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ketemu iqlab, huruf iqlab, ketemu huruf idhar. Ternyata qaf itu masuknya ketemu huruf ikhfa. Syai'in. Jadi dengungnya itu bunyi huruf qaf. Siap mengucapkan huruf qaf. Jangan ingko. Kalau ingko jadinya kaf itu. Tapi ingko agak ke belakang qaf itu ya hurufnya. Qadir. Nah, qadir itu ada berapa hukum itu? Qadir. Syai'in qadir. Ada
dua. Apa yang pertama? Mad adli sukun. Yang keduanya ra tarqiq, tipis ya, karena sebelum roknya itu ia sukun didahului oleh kasroh ya. Qadir, tipis. Jadi kalau kita sudah bisa mengurai tajwid seperti ini, berarti kita sudah bisa ilmu tajwidnya, tinggal membaguskan makharijul huruf. Kalau makharijul huruf itu memang harus perlu latihan yang banyak. Kalau tajwid mah sebenarnya seminggu atau sehari juga bisa dipelajari sampai beres tuh, dari hukum gunnah sampai hukum mad tuh. Bisa dibaca gitu ya. Kalau kita rajin kayak si AA, kuat hafalannya, bisa dihafal gitu. Tapi tetap kalau makhraj mah tidak seperti dibaca tadi, seperti tajwid. Kalau makhraj mah prakteknya harus musyafahah dengan guru ya. Sa, lo, ha, latihan begitu. So, ya. Sa ya, sin ya. Ada do gitu. Harus latihan kalau makharijul huruf gitu. Salam. Angga katuran. Jadi tadi kita sudah menguraikan tajwidnya, berarti sekarang kita praktek ya. Nanti kalau sudah praktek, nanti kita tulis di situ apa kira-kira pelajaran yang nanti ketemu di praktek. Bapak sekalian ya. Ya, praktek satu-satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wala in arsalna rihan fara'au Musfarra. Boleh di situ kalau mau wakaf panjang ya, mad iwan. Fara'auhu musfarra. Dua harokat kalau mau wakaf di situ. Atau musfarral ladhallu, boleh di situ. Wala in arsalna rihan fara'auhu musfarral ladhallu. Ladhallu mim. Oh, tanggung ya tadi. Iya, musfarral ladhallu mim ba'dihi. Musfarral ladhallu mim ba'dihi yakfurun. Satu lagi. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summad du'a. Hati-hati. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summad du'a. Boleh di situ. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summad du'a. Wala tusmi'us summad du'a idza. Wala tusmi'us summad du'a idza walau mudbirin. Qalqala mudbirin. Idza walau mudbirin. Idza walau mudbirin. Cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim in tusmi'u illa bi ayatina. Ulang, awas ilahnya kepanjangan. In tusmi'u illa may.
tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Satu lagi. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'd ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah sin besar. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun. Yuqsimul mujrimina ma Yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Satu lagi. Wa qala alladzina utul ilma wal imana laqad labithum fi kitabillah fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi fahadza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Fahadza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa yawma idzil la tanfa'u alladzina zalamu ma'dziratuhum. Ulang, bukan tanfa'u, yang fa'u. Ya, fa yawma idzil la yanfa'u alladzina zalamu ma'dziratuhum. Fa yawma idzin la yanfa'u alladzina zalamu ma'dziratuhum. Iya. Ma'dziratuhum wala hum yusta'tabun. Satu lagi. Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'an min kulli masal. Pendek. Min kulli masal. Linya pendek, sa-nya juga pendek. Fi hadzal qur'ani min kulli masal. Wala in ji'tahum bi ayatillahi yaqulanna alladzina kafaru. La yaqulanna alladzina kafaru. La yaqulanna
الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. Dari alladzina kafaru in antum illa mubtilun. Alladzina kafaru in antum illa mubtilun. Iya, bagus, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Bagus, satu lagi. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Bagus, cukup sudah. Ganti surah Luqman ya, Masya Allah, cepat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. Terus hudal warahmatan lil muhsinin. idghamkan hudau idgham bi gunnah. Hudaw warahmatan lil muhsinin. Satu lagi allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum fil akhirah bil wa hum ikhfa syafawi wa hum bil akhirati hum allazina ulangi allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yu-nya panjang, yuqinun wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya tasydidkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya tasydidkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kayak yang kedua ya, roknya ditasyid. Terus. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. ulam mirra langsung ya, hudam mirra. Nah, itu namanya idgham bila gunnah. Hudam pertama idgham bi gunnah, yang keduanya idgham bila gunnah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kaknya pendek ya. Sekali lagi ulaika ala hudam langsung masuk ke mim. Dari mir rabbihim langsung masuk ke ra.
mir rabbihim mirra ya mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, cukup. Ganti. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi. Ulang pelan-pelan ya. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Boleh di situ tuh waqaf. Lahwal hadis. Nanti dari lahwal hadis. Ulang. Wa minan ada nun tasydid ditahan digunakan. Nan nasi may Wa minan nasi may yashgunah. wa minan nasi may yashtari lahwal Hadis dari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Boleh di situ. Lahwal hadis liyudilla an wal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Iya. Bi ghairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa. Bi ghairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa. ulaika Ulaika lahum azabun muhin. Ya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna wa la mustakbira. Kalau waqaf ada alifnya, namanya mad iwad itu. Wa idza tutla alaihi, bukan alaihim ya, alaihi ayatuna walla mustakbira. Boleh di situ. Wa idza tutla alaihi ayatuna wala mustakbira. Dari walla mustakbiran ikhfa. Wala mustakbiran ka'allam hawalana fi udunaihi waqra. Ya, dari ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra. Ka'allam yasma'ha ka'an fi udunaihi waqra. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Ya, satu lagi, innalladzina amanu. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun
gunnahnya panjang. Lahum jannatun na'im. Ada nun tasydid digunnahkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatin Tun lahum jannatun na'im. lahum jannatun na'im. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Terus Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi wa rawasiya an tamida bikum. jangan ditahan. Rawasiya an tamida bikum. Rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dab Wa bassa fiha min kulli dabbah. Mad lazim mustaqal kalimi itu. Rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Aslinya pendek. Min kulli zawjin karim. Fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Satu lagi. Hadza khalqullahi. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balil zalimuna fi dhalalin mubin. Ya, cukup. Perhatikan di ayat 54 di situ ya, ada pelajaran gharib nih ya. Saya tulis ya pelajaran gharibnya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, di situ ada huruf dha'fin, ada kalimat dha'fin ya. Nah, ini dha'fin ini di dalam keterangannya boleh dibaca dua macam. Surah Ar-Rum ayat 45 itu kalau kita mau membaca dha'fin berarti dha'fin semua kan ya. Normalnya di sini dha'fin. Tapi kalau kita mau membaca dha-nya itu didukkan, itu semua yang dha'finnya itu dibaca dhammah semua. Ada tiga berarti dha'fin, kemudian du'fan ya. Min ba'di dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, di situ pelajaran gharib ini. Jadi tulisan Al-Qur'an kalau kita sudah bisa imla itu bisa ketemu semua ya. Jadi ada di Facebook itu seorang perempuan ya, dia kebiasaan itu menulis Quran, jadi menyalin Quran dengan tulisan sendiri. Wafatnya menggenggam Quran begitu tuh, meninggal, wafat. Hafal Quran 30 juz, kebiasaannya itu ternyata menghafalnya itu dia menulis begini.
Jadi menulis, jadi ternyata bisa untuk menghafal menulis itu. Kalau kitanya bisa imla ya, bisa imla. Jadi kalau hafal nih, setelah hafal kita tulis. Jadi sambil menghafal ternyata nulis itu. Allahul ladzi khalaqakum min ba'di dhafin quwwatan thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan dhafan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Saya sakelin ya. Allahul ladzi khalaqakum min ba'di dhafin quwwatan thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan dhafan wasyaibah. Wasyaibah itu wasyaibah wasyaibatan berarti benar, wasyaibatan. Dhafan wasyaibatan. Karena waqaf ya, yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Nah ini pelajaran gharibnya adalah kalimat satu dhafin, dhafan. Ada 3 kalimat di dalam surah Rum ayat 54 ya. Ayat 54 ini kalau kita mau membaca mim ba'di dhafin, nah sininya nih du ya. Tadinya kan do ya. Dhafin berarti yang kalimat dhafinnya dirubah semua jadi dhafin semua. Du Ba'di itu enggak ada kan? Allahul ladzi khalaqakum min ba'di itu enggak ada itu. Yang ini mana? Atas. Ini. Iya enggak ada itu. Berarti Allahul ladzi khalaqakum langsung min dhafin ya. Iya. Oke. Min dhafin quwwatan summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan dhafan wa shaybah, benar? Quwwatan summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan dhafan wa shaybah. Benar enggak? Summa pakai summa. Quwwatan summa ja'ala min ba'di. Terus quwwatin dhafan wa shaybah. min ba'di quwwatan dhafan wa shaybah. Benar enggak nih tulisan saya ini? Saya enggak ngelihat soalnya. Coba cek. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin quwwatan thumma Summa ja'ala min ba'di. Dhafin pertama nasu. berarti summa lagi di sini nih. Summa ja'ala min ba'di. Yang pertama ya, di sini kan min dhafin summa ja'ala summa ja'ala min ba'di. wa ja'ala min ba'di Dhafin quwwata summa. dhafin Quwwata summa. Quwwatan summa. tulisannya salah berarti. Bentar. Min ba'di dhafin quwwatan ya. Quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah ya. Nah, udah berarti. Kita cek lagi. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir ya, betul ya.
min ba'di dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di kuwatin ya, kuwatin dha'fau wa syaibah. Oke, baik. Udah bener ya tulisannya ya? Bener nggak nih tulisan saya ini? Ya, cek ya. Allahul ladzi khalaqakum min ba'di dha'fin thumma ja'ala min ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Benar? Benar ya? Oke, baik. Kalau sudah benar berarti kita lihat pelajaran yang mau dipelajari ini ya. Dha'fin sama dha'fan. Ada 3 kalimat. Jadi huruf do-nya ini kalau di Quran yang mushaf Utsmani atau Musa sama ya, yang Imam Asim riwayah Hafs, do-nya kalau dibaca do berarti do semua, dha'fin, dha'fa. Tapi kalau kita mau baca du'fin, nah sininya do-nya harokat fathahnya diganti dari harokat dhammah ya. Nah, ini kita rubah jadi dhammah. Ini dha'fanya jadi dhammah. Maka kalimat dha'finnya itu du'fannya diganti jadi dhammah semua ya gitu. Kalau kita mau baca kalimat do-nya jadi dhammah boleh, itu ada dua wajah ya, 2 bacaan. Silakan mau baca min du'fin summa ja'ala min ba'di du'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin du'fa wa syaibah. Itu boleh ya. Pas ketemu pelajaran gharib ini ya. Gitu. Jadi iya, kalau duma semua dha'finnya ini. Kalau kasro kalau fathah semua. Kalau kasro enggak ada ya di'fin. Enggak ada. Jadi ada dua macam saja di sini. Ini pelajaran gharib ini. Kalau kita mempelajari gharib itu sebenarnya ada wajah-wajahnya, kayak amhumul musaitiruna boleh dibaca amhumul musaitiruna, boleh sin boleh sod tuh ya gitu, boleh musaitirun boleh musaitirun, 2 wajah. Makanya ada kalau imam itu ada yang bacanya musai boleh, musai juga boleh itu. Kalau bacaan di surah Al-Ghasyiyah ya, Al-Ghasyiyah itu bimusaitirin ila, tetap shad itu mah, enggak rubah jadi sin. Walaupun ada sebagian yang baca sin, yang masyhur itu bacanya tetap shad. Bimusaitirin illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Surah Al-Ghasyiyah ya. Kalau Jumat itu kan sunahnya boleh rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah itu sebenarnya ya. Nah, jadi sunahkan baca itu ketika baca bimusaitirin di surah al-ghasyiyah itu tetap shadnya dibaca shad ya. Walaupun ada yang membaca bimusaitirin illa ya. Yang masyhur itu adalah bimusaitirin. Itu. Jadi tulisan Quran itu sebenarnya kalau kita mampu ya sambil menghafal Quran pakai tulis itu bisa ya. Jadi Pak Haji seperti Pak Haji Mustaqim ya, saya pengen ngapal Quran, pengen nulis ya, nulis ditulis sambil tulisin. Ternyata tulisannya kelihat nulisnya itu.
tulisan saya kelihat. Jadi kayak membaca aja padahal nggak ngelihat Qurannya. Jadi ngelihat tulisan yang pernah ditulis itu, kelihat tulisannya. Itu hafalannya yang luar biasa itu. Kalau tulisan Qurannya sampai kelihat di benak mata ya. Jadi bayangan tulisannya itu terlihat jelas. Nah, itu bagus banget itu kalau kita ngafalnya seperti melihat Al-Qur'an padahal tidak ada Qur'annya. Karena ada orang yang mampu membayangkan tulisan Qur'an sampai waqaf-waqafnya itu kelihatan. Persis kayak kita membaca atau melihat wajah istri kita, walaupun di rumah kebayangkan istri kita wajahnya, ya kan? Orang yang kita sayangi gitu ya, sehari-hari itu kebayang kayak anak kita gitu kan, kebayang wajahnya, ya. Kebayang di ngomel ya. Iya kebayang tulisannya gitu. Jadi menghafal itu sebenarnya nggak mesti kita ulang-ulang, ngebayangin tulisannya aja dulu tuh. Oh ternyata kalau kebayang tulisannya ya tinggal baca. Tulisannya kebaca di papan tulis gitu. Padahal nggak ada gitu Qur'annya. Tapi fotokopi kita mata lihat. Gitu seperti itu. Iya, bisa nggak seperti itu? Kalau bisa itu luar biasa. Guru saya itu 10 juz itu terlihat. Jadi pas MTQ katanya itu bacanya bukan dari atas tapi dari bawah nyungsang. Sebelumnya bacanya terlihat gitu. Terlihat tulisannya lah itu susah kalahnya itu memenang terus. Orang tulisan itu terlihat tuh gitu. Ada yang seperti itu ngafal itu. Jadi ngafal sampai ceritanya tulisannya warna itu dirubah jadi warna merah, bisa. Di bayangannya itu dirubah jadi warna hitam, warna hijau. Tulisannya itu Pak Haji bisa dirubah dengan imajinasi kita sendiri gitu. Tulisan Qur'annya lah pakai warna biru gitu. Warna biru gitu tulisan. Sampai kebayang seperti itu luar biasa ya. Ya bangga kalau kita ngafalnya sulit gitu ya, susah, udah dibayangin tulisannya. Dibayangin tulisan Pak Haji. Kalau kita ngimamin gitu surat Ad-Duha, waduh, seperti ngelihat di depan Quran aja gitu. Ad-Duhanya itu. Jadi enak ya kalau kelihatan tuh ya. Itu. Sudah masuk juz 21, mau masuk juz 22 ya. Ya, nanti surah Yasin. Surah Luqman ini adalah gambaran seorang ayah dengan mendidik anaknya ya. Jadi didikan pertama seorang ayah kepada anak itu ternyata adalah tauhid. Kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Jadi sahabat Luqman ini diceritakan memang ini asli ya. Jadi manusia yang memang berperan tadinya itu sebelum Quran turun Luqman ini berperan kayak Nabi Adam lah. Nabi Adam berperan, Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, termasuk Luqman, Fir'aun, Musa tuh ya. Kan berperan dulu manusianya, diceritakan sama Allah di dalam Quran. Dan ceritanya ini bukan cerita ngarang. Oh Allah mengetahui gerak-gerik manusia kan. Jadi ceritanya Luqman ini menasihati anaknya, wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau sekali-kali menyekutukan Allah. Kenapa menyekutukan Allah itu? Dosanya sangat besar. Innasyirka la zulmun azim. Jadi dosa syirik itu dosanya sangat besar sehingga di ayat yang lain itu dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa mensekutukan Allah. Kalau dosa apapun ya, termasuk ya naudzubillah dosa zina, dosa mabuk, dosa apa segala macam, kalau Allah menghendaki dia bertobat setobat-tobatnya ya, pokoknya karena kita bukan negara Islam ini ya, jadi tidak, kalaupun dirajam nggak bisa, kitanya dosa orang berzina itu kan. Jadi memang harus hukum Islam kalau berzina itu. Itu pun masih bisa diampuni oleh Allah. Jadi ampunan Allah itu seluas langit dan bumi ya. Tapi kalau dosa syirik, mensekutukan Allah, menduakan Allah, masih percaya punten ya, jimat segala macam atau dulu mah waktu saya kecil tuh babi nyepet ya, dia niup
gitu kan, hilang usuk hilang itu. Ya pesugihan itu juga kan sama itu, mengorbankan ceritanya, mengorbankan keluarga yang harus dibunuh, kemudian dia punya kesaktian bisa punya babi nyepet itu kan musyrik juga, seperti itu. Jadi dosa selain musyrik itu insya Allah kalau bertobat dengan sungguh-sungguh ya, yang berzina, yang mabuk, yang segala macam itu diampuni seluas-luasnya sama Allah kalau minta ampun. Tapi kalau dosa syirik, sahabat lumayan luar biasa. Inna syirka la zulmun azim, dosanya itu sangat besar, sangat agung. Jadi nanti setelah dosa syirik itu ada dosa durhaka terhadap orang tua, itu juga dosa besar. Nanti turunan itu nanti ada dosa zina, dosa-dosa yang lain, dosa riba, segala macam. Tapi yang nomor wahid itu adalah dosa syirik. Makanya tidak boleh seorang itu syirik sampai syiriknya itu ke bawah mati. Tapi kalau syiriknya itu sebelum wafat itu tobat dulu, ya insya Allah diampuni kalau masih di dunia maya. Tapi kalau syiriknya sampai di bawah mati, dia yakin dengan syiriknya itulah itu, maka tidak ada ampunan, ya nanti ditenggelamkan di naudzubillah di neraka jahanam gitu. Sama dengan orang kafir. Jadi orang kafir itu sebenarnya peluang kalau masuk Islam kan dia dia bisa bersih kembali tuh, luar biasa dosa-dosa yang lalu itu kelebihan orang kafir ya. Tapi kalau orang muslim syirik ya, kalau dia dia belum bertobat sampai mati, dia disamakan dengan orang kafir, jadi menyekutukan Allah. Karena orang kafir juga kan menyembahnya bukan Allah, menyembahnya itu kan Tuhan yang lain, Tuhan yang bikinan manusia. Itu Tuhan bikin, yang zaman dulu juga kan banyak ya, yang istilahnya sahabat Umar itu ceritanya ditanya sama kanjeng Nabi Umar bin Khattab, wahai sahabat Umar, ceritakan kepadaku cerita yang lucu, katanya itu ya. Kemudian cerita Sayyidina Umar itu, wahai kanjeng Nabi, dulu tuh saya itu membuat patung atau ini dari makanan. Kemudian saya lapar, wahai Rasul, saya lapar. Kemudian saya satu persatu tangannya saya makan, katanya dari roti. Terus kanjeng Nabi senyum, cerita lucu. Barang keduanya, wahai sahabat Umar, ceritakan padaku tentang kesedihan gitu ya. Kemudian Sayyidina Umar cerita lagi, waktu saya masih jahiliyah, saya itu mengajak anak perempuan kecilku untuk dikubur hidup-hidup. Saya menggali lubang tuh, mau kuburan tuh, mau dikubur anak kecil kan nggak tahu apa-apa. Setiap tanah ini ke baju sahabat Umar dilap lagi sama anak itu, ayah gitu kan, kotor gitu dilap gitu. Padahal untuk ngubur dia. Dari situ sahabat pada nangis. Lah iya kan orang nggak tahu apa-apa masih kecil. Saya juga sedih ya kalau dibayang. Ya Allah, dikeduk itu digali. Akhirnya kanjeng Nabi sedih, sahabat-sahabat yang lain sedih. Jadi sahabat Umar itu kalau sampai menjelang ini jadi khalifah juga, cerita itu tuh yang sangat menyedihkan, itu cerita ngebunuh anak hidup-hidup itu tuh. Kalau sekarang itu lebih sedih lagi, sebelum lahir udah ngandeg itu udah hamil, udah 2 bulan 3 bulan. Ada orang yang pengen ngegugurin. Alasannya apa? Alasannya enggak kuat biaya. Kemarin saya cek sama istri, alhamdulillah tahadus binti istri saya kan lagi ngisi lagi ya 2 bulan. Ada orang kata Bu Bidan tuh, tolong Ustadz itu nasehatin jangan sampai minta digugurin. Rizki mah dari Allah. Anak yang lahir itu membawa rizkinya, tapi kan orang kan tidak tadi itu ya, keyakinannya itu belum kayak ini. Jadi kalau punya anak itu jangan khawatir, membawa rizkinya masing-masing. Ini mah udah hamil itu dulu pungah pange hamilnya itu. Ya uwe istri saya masih ini ya, masih mual-mual aja gitu. Suruh nasihat, saya nggak enak amat loh, saya nggak Ustaz tuh nasihatin tuh katanya, waduh nggak enak amat. Jadi memang hebat ya bidan Ella tuh, memang luar biasa. Berarti kan sebagian orang itu kalau keyakinannya kurang itu ya
Akhirnya apa tadi itu? Yang rizki yang diberikan oleh Allah itu akhirnya kalau mau ya jahat ya artinya membunuh. Itu juga kan cerita sedih itu ya. Cuman kalau yang paling sedih memang Sayyidina Umar itu, saya juga kebayang ya Allah ya, digali lagi, nyiprat lagi, dilap sama anaknya kecil perempuan. Kayaknya malu punya anak perempuan tuh dulu tuh ya, zaman jahiliyah. Padahal dia ngubur dianya, meninggal. Udah hidup, udah gede, mungkin seusia 5 tahun atau berapa tahun ya. Itu masih kecil, masih sedang ininya gitu ya. Lucu-lucunya dikubur hidup-hidup itu. Ini cerita yang lucu ada, cerita yang sedih ada gitu. Itu ya, jadi insyaallah nih pekan depan kita keserang ini apa namanya, cerita tentang Luqman menasihati anaknya. Mungkin itu, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya Mujib as-sa'ilin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ma huwa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal maut innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li asatidhina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وأولادا صالحا وذرية طيبة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Wallahu minkum hadallahu ayyukum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.